podcast pertama gue podcast kerja. Ya, stay tune. Semua berawal dari ketidaksengajaan sob. Berhubung gue pengen kuliah tapi gak ada duit, dan pas kelas 3 SMK ada loker di BKK SMK gue. Langsunglah, semua yang masuk spesifikasi gue daftarin. Dan AHM ini PT pertama yang gue apply. Gak langsung begitu saja masuk AHM, prosesnya panjang banget dan cukup lama. Jadi setelah gue apply, kita wajib nunggu panggilan psikotes, dan itu pun yang lolos administrasinya. Nah, selang beberapa minggu, sekitar 3 minggu, ada panggilan psikotes, dan itu dilakukan di SMK negeri di daerah gue. Ya, berhubung gue SMK swasta, jadi gue numpang aja di situ. Oke, sebelum melakukan tahap psikotes, kita wajib dulu lihat nomor tempat duduk kita di papan pengumuman, dan jangan sampai salah ya sob. Jadi harus benar-benar sesuai dengan data kita, soalnya bisa fatal banget karena data kita nanti nggak sinkron. Nah, jika kalian sudah tahu, nanti bakalan dipanggil sebelum masuk ke ruang psikotes, yaitu untuk tes fisik dulu. Nah, tes fisik ini berupa tes tinggi badan dan juga berat badan. Sedikit tips, kalau kalian merasa tingginya pas-pasan, kalian bisa berdiri dengan tegap biar bisa nambah sekitar 1-2 cm, lumayan tuh. Untuk tahap psikotesnya apa aja? Yang gue inget dulu ada tes logika. Nah, saat itu disediakan satu buku lumayan tebal sekitar 20 halaman. Nah, di situ meliputi tes matematika dasar, kayak penjumlahan, pengurangan, nilai SN, dan lain-lain. Ada juga tes gambar seperti mencocokkan gambar tersebut. Jika diputar ke kanan 2 kali ataupun ke kiri 1 kali itu jadi apa? Dari situ sudah ada pilihannya. Intinya tes ini itu sangat mudah dan sebagian besar itu pilihan ganda. Dan untuk matematikanya ada yang bisa juga sih. Kalian perlu konsentrasi dan penuh ketelitian, soalnya tetap ada waktu yang terus berjalan. Oke, setelah tes logika, kita lanjut untuk tes menggambar. Yang pertama ada gambar orang sedang melakukan aktivitas. Kita bisa pakai orang sedang melakukan presentasi, ataupun bekerja, atau di pabrik, bengkel. Pokoknya apapun itu yang menggambarkan dia sedang melakukan aktivitas. Dan gak cuma menggambar aja ya, nanti kita juga disuruh ngasih detail nama orang tersebut, ataupun umur, alasan kita menggambar dia, serta kekurangan dan juga kelebihan orang tersebut. Dan ada juga gambar kedua, yaitu gambar pohon. Dan gue rasa kalian udah paham lah kalau gambar pohon itu. Kalau gue sih biasanya gambar pohon mangga, yang gampang aja. Oke, untuk kedua gambar ini, kalau bisa kalian gambarnya utuh dan seperti real pohonnya. Jangan sampai kalian ngegambar daunnya kayak gambar yang awan gitu. Ya, harus bener-bener real ya, mengikuti daun dan juga garis-garisnya, lekuknya. Ya sih, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut lagi ada tes warteg. Mohon maaf nih, tapi bukan warung Tegal. Ya, kalau suruh makan mah enak, warung Tegal. Tes warteg itu dikasih selembar kertas berisikan kotak sekitar 8 ataupun 10, yang masing-masing kotaknya sudah ada pola seperti titik, setengah lingkaran, ada juga garis ataupun apapun itu. Setiap kotak itu udah ada polanya. Jadi tugasnya kita harus melengkapi pola tersebut menjadi sebuah gambar yang utuh dan juga mempunyai makna. Nanti kita bebas mau ngerjain yang mana dulu, dari kotak yang mana. Dan jangan lupa dikasih nomor urut dan juga nama gambar tersebut setelah selesai menggambar. Kita lanjut ke tes yang paling bisa bikin otak kita panas, ya. Tes Kraepelin. Kertasnya lebar banget, hampir satu ukuran manila, yang berisikan angka-angka. Tugasnya kita suruh menjumlahkan per barisnya. Dan untuk tes ini, hal yang sangat penting yaitu ketelitian dan kecepatan. Kita wajib cari posisi duduk yang ternyaman, dan jangan lupa untuk sesuai dengan instruksi petugas yang ada di depan. Ingat ya, jangan asal ngejumlahin biar grafiknya itu bagus, tapi lebih baik sesuai dengan instruksi dari petugas yang di depan. Nah, gue rasa tahap psikotesnya itu, dan gue harus nunggu beberapa minggu di papan pengumuman untuk hasil tes psikotes. Dan pas itu gue dapat kabar dari teman gue bahwa hasilnya itu udah ada, tapi di tempat papan pengumuman di SMK tempat gue seleksi. Jadi bukan di BKK tempat gue ya. Jadi gue excited banget.
Dimana ini pertama kali gue ngelamar kerjaan, pertama kali gue ikut psikotes, dan gak nyangka banget sih gue lolos di tahap psikotes. Dan dari sekitar 2 kelas yang didaftarin, maksudnya di SMK gua, yang lanjut ke tahap psikotes itu sekitar 20-an lebih lah. Dan tersisa yang lolos psikotes sekitar 6 anak apa 8 anak yang lolos ke tahap interview. Nah, yang katanya interview ini adalah tahap yang paling menentukan. Gue sih kalau itu santai sih. Kalau gue sih santai. Yang penting bicara apa adanya. Soalnya yang ngewawancarin kita itu pasti sudah paham dengan gerak-gerik kita, gaya ngomong dan juga detail kita yang lainnya. Yang pasti nunggu dipersilakan duduk pertama, perkenalan diri, nanti kita lanjut jawab pertanyaan seperti tentang absensi di sekolah. Soalnya dia kan lihat rapot kita tuh, lihat nilai, kelebihan dan kekurangan, dan juga kegiatan ataupun hobi di luar sekolah. Pokoknya masih banyak banget dah. Dan itu standar sih kayak orang ngobrol biasa, nggak usah panik guys. Lanjut nih, abis nunggu beberapa lama, ya sambil seleksi juga sih sebenarnya di perusahaan lain. Gue juga update bentar-bentar, lihat di papan pengumuman BKK siapa tahu ada loker lain ataupun sudah ada hasil dari interview. Dan hampir lama banget sih itu, nggak ada pengumuman interviewnya. Sampai suatu ketika, anjay, puitis sekali. Ada yang ngabarin kalau di SMK tempat gue seleksi itu udah ada pengumumannya. Gue bareng temen-temen yang ikut wawancara langsung aja gas ke sana. Dulu gas apa jalan kaki ya? Lupa. SMK jalan kaki kayaknya dah. Intinya kita itu lihat pengumuman dan lumayan deg-degan sih. Kita urutin satu persatu dan gue filternya dari nama sekolah karena ada banyak banget satu kabupaten, mungkin semua pengumumannya ada di satu SMK negeri tersebut. Dan ternyata di sekolah gue itu cuma ada satu nama. Gila coy. Dan bersyukur banget sih ternyata itu adalah nama gua. Padahal aku pikirnya bakalan temenku sih yang lolos karena dia mungkin lebih lah kalau dibanding sama aku. Tapi di satu sisi gue tuh ngerasa seneng ya bisa lolos, tapi di sisi lain gue juga sedih karena ya itu gue cuma sendirian coy. Tapi nggak apa-apa sih, walaupun gak ada temennya, gue tetap semangat. Dan buat temen-temen semuanya yang belum bisa lanjut, tetap semangat. Kerjaan nggak cuma di sini aja kok. Oke, gue langsung lanjut aja biar nggak kepanjangan. Jadi setelah gue lolos wawancara, kita lanjut ke seleksi bimbek alias bimbingan kerja. Itu sebenarnya hanya tes fisik kita aja, jadi disesuaikan dengan kemampuan dan juga kekompakan. Jadi pas itu dulu kita ditaruh dalam satu ruangan yang sudah dikasih sekat kotak-kotak dan itu jaraknya berapa ya? Sekitar 1 meter mungkin. Dan kita itu disuruh berdiri sampai seleksi itu selesai. Ya mungkin karena disesuaikan dengan keadaan pekerjaan di sana ya, bahwa kita kerjanya itu benar-benar berdiri, kompak dengan tim kerja kita. Dan ini seleksinya dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Ya sama kayak kerja pabrik shift 1 sih waktu itu. Masuknya jam 7 sampai jam 4 sore, untuk istirahat juga jam 12 sampai jam 1 siang. Habis itu kita lanjut berdiri lagi sambil mendengarkan instruksi dari yang di depan untuk kegiatan dari pagi sampai jam 4 sore. Walaupun terlihat sedikit mudah, tapi banyak juga kok yang gak kuat. Dan ada beberapa juga yang sampai akhirnya pingsan. Ya, setelah tahap bimbek, kita langsung ke tahap kesehatan, maksudnya yang lolos lanjut ke medical check up. Banyak rumornya sih, katanya dulu waktu gua mau medical check up itu disuruh minum susu beruang, banyakin minum ataupun puasa, dan juga banyak banget dah. Gue sih nggak berani kasih solusi karena ini bukan ahli medis ya. Yang penting kita itu minumnya cukup, soalnya darah kita diambil dan kalau bisa sih badan kita tetap bersih. Soalnya badan kita itu dicek semua. Oh iya, jangan lupa kita itu jangan sampai kurang tidur ya. Oke, kita di situ mulai tes urin, ada juga ronsen, tes kesehatan mulut, mata, telinga, dan gue juga nggak habis pikir ada juga tuh tes ambien.
Oke, jadi ya siap-siap aja sih. Tapi pas aku itu ada dua pemeriksa. Nah, yang satu itu nggak diperiksa tuh bagian ambenya, tapi yang satu itu diperiksa dan wajib. Jadi ya kembali sih ke masing-masing yang meriksa. Nah, setelah lolos dari medical check up, belum langsung berangkat tuh. Kita masih ada training di lain daerah dan kala itu waktunya selama 3 hari. Ngineplah bawa pakaian, dari pakaian ganti, terus ada juga pakaian olahraga. Soalnya pas itu kegiatannya full sih, ada jadwalnya juga. Dan parahnya karena kita itu semuanya cowok, jadi kepala kita itu wajib pelontos. Dan waktu itu ada yang udah pelontos dari rumah, tetap aja dipelontosin lagi di sana dan itu bayar sekitar 5.000 kayaknya dah. Gila kan? Balik-balik keluarga kita udah pangling. Oke, untuk kegiatannya biasa sih latihan fisik, ada lari, ada push up, pull up, roll depan, terus ada juga senam dan intinya untuk pagi dan juga sore itu ada olahraga dan dilanjut di materi intinya itu seperti gambaran kerja kita, pengenalan part-part sepeda motor dan di situ gue sendiri dong, soalnya dari tempat SMK gue itu sendiri dan tetap sih gabung sama sekolah lain tapi mohon maaf karena di tahap ini gue ngantuk banget tuh itu. Jadi agak kurang paham ya. Gue nggak bisa kasih pengalaman secara detail karena gue pas itu bener-bener nggak konsen. Jadi gue sempat tidur di dalam kelas tapi untungnya gue nggak ketahuan. Dan teman-teman gue juga sebenarnya itu banyak banget yang ketahuan tapi untungnya gue enggak dan lolos di tahap ini. Ya tinggal nunggu aja untuk berangkat. Nah, setelah lolos itu gue rasa nggak sia-sia sih dari seleksi tahap awal sampai dengan adanya panggilan dan bangga juga bisa mewakili sekolah gue yang termasuknya masih benar-benar minoritas ya karena pas itu untuk program TKR atau teknik kendaraan ringan baru jalan 4 tahun di sekolah gue dan saat gue berangkat ke Jakarta itu untuk panggilan berangkat juga dibagi jadi beberapa tahap. Aku masuk di tahap pertama, ada sekitar 130-an yang berangkat di batch ini. Sampai pada tanda tangan kontrak pertama, gue waktu itu dapet yang 1 tahun. Dan teman-teman gue ada yang 10 bulan, ada juga 11 bulan, ada juga yang 8 bulan. Dan kebetulan gue dapat yang 1 tahun, diperpanjang lagi juga 1 tahun. Dan totalnya gue 2 tahun kerja di AHM. Oke, untuk kerja di pabrik sih enak-enak aja ya. Walaupun awal-awalnya adalah pasti rasa nggak betah, tapi gue nikmatin aja. Walaupun sedikit monoton, tapi ya lumayan sih kalau banyak lembur. Duitnya banyak coy. Oke, ini proses seleksi di tahun 2014. Kayaknya kalau sekarang udah agak beda. Setauku untuk anak-anak yang seleksi-seleksi di bawah-bawah gue itu trainingnya dilakukan di perusahaan langsung. Jadi dibagi menjadi beberapa cabang kerja yang mungkin dari pegangsaan, di rolling yang ada di Karawang, ataupun yang ada di Sunter, ataupun yang ada di mana ya? Lupa aku. Di Cikarang juga. Oke, mungkin yang kurang bisa nambahin untuk kalian yang udah pernah training di AHM, bisa tambahin di kolom komentar. Oke, untuk kesimpulannya sih buat yang lagi nyari kerja jangan patah semangat, jangan cepet nyerah. Oke, tadi ini gue udah persingkat ya dan bukan berarti nggak ada kisah sedihnya ataupun halang rintang. Di balik itu ada banyak banget sisi susahnya dan mungkin belum saatnya gue share di sini. Dan buat yang udah dapat pekerjaan tetap disyukuri, jangan mudah ngeluh. Dan prinsipnya di luar sana banyak orang yang susah nyari kerja. Jadi jangan sia-siain kerjaan yang udah kita punya. Dan buat teman-teman semua yang lagi nyari referensi seleksi kerja bisa juga cari-cari pengalaman cara tes ataupun tips dan trik mengerjakan psikotes. Semuanya itu udah ada banyak banget yang nge-share dari media cetak, internet ataupun YouTube dan juga lain sebagainya. Oke, buat yang suka bisa like di podcast ini. Yang gak suka juga boleh dislike. Dan kalaupun bermanfaat bisa kita share ke teman-teman kita. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Yang pengen lanjut gue share pengalaman kerja gue yang lain bisa tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa kembali, tetap semangat.